Di situ kan pusatnya Mojopahit ya Mas, biar Mojopahit itu bangkit lagi, makanya di situ saya membawa yang namanya tongkat kayu wungu. Itu saya ambil dari seseorang sesepuh dari Gunung Lawu. Kayu apa Mas? Kayu wungu. Kayu unu. Wungu. Wungu. Ya, wungu itu kan bahasa Jawa ini kan menggugah. Biar yang tertidur itu bangun. Dan ketika saya menggodok ke tanah itu dan aku lontarkan arahkan ke atas, itu banyak yang teman-teman network di situ pada merasakan kayak semacam dibangunkan gitu jiwanya. Dan itu yang astral pun juga terpengaruh. Jadi saya dari Solo ke Mojokerto itu bawa tongkat aja ini. Gitu. Nah, ketika doa di situ dan hampir selesai acara doa di situ kan di mana-mana hujan deras Mas. Nah, fenomenanya di situ. Dan sampai petir itu kelihatan kan, kelihatan petir itu. Di mana-mana hujan. Terus di situ tidak sendiri, tidak hujan gitu maksudnya. Area di lingkup doa itu di atas perahu itu tidak hujan. Dan langit itu bolong, bintang itu kelihatan Mas. Tapi di lain tempat situ hujan deras. Itu jam berapa Mas? Saya melakukan acara ritual itu sekitar jam 12 malam. Berapa orang peserta? Ada berapa ya? Kalau 50 ada ya kali ya. Itu dari mana saja? Dari Solo berapa orang? Dari Solo ada 3 orang termasuk saya. Terus dari Malang ada, dari mana itu dekat daerah Semeru. Terus dari Jakarta ada, dari Kediri ada, dari Madiun ada, macam-macam Mas, dari berbagai kota. Memang saya memilih anak-anak networker itu dari berbagai kota, saya pilih-pilih gitu. Nah, terus saya ajak doa bareng di situ. Intinya dari semua potensi yang dimiliki bocah-bocah anak-anak ini biar tergabung menjadi satu kekuatan energi gitu kan, yang sinkron gitu. Memang saya ambil orang-orang yang sinkron. Jadi punya istilahnya sefrekuensi lah gitu kan. Nah, ternyata setelah doa di situ ada fenomena itu. Di mana-mana hujan kenceng. Terus petir pada berkilap itu kan. Tapi di situ enggak hujan maksudnya. Jadi langit itu bolong. Awan itu bolong, bintang itu kelihatan. Begitu pulang ke homestay, baru berapa lama di homestay itu tiba-tiba hujan deras. Dan itu fenomena di Candi Brahu itu seringkali seperti itu Mas. Jadi memang di sana itu ada sebuah portal yang menuju ke dimensi lain, atau bisa jadi menuju ke pusat semesta. Makanya raja-raja Majapahit dahulu kalau dibakarkan di situ, pembakaran mayat lah istilahnya kan gitu. Terus dulu kan penaruh yang untuk menaruh abunya raja itu kan ada yang di candi apa ya namanya, Candi Gedong kalau Candi Gentong yang di dekat Candi Brahu juga. Itu pemandian di Candi Gendong itu pertama dimandikan, baru dibakarkan di Candi Brahu. Dulu kan raja-raja seperti itu. Nah, memang itu fenomena. Jadi memang kalau orang-orang ibaratnya gini, terah keturunan Mojopahit kalau belum pernah ke sana itu nggak afdol gitu. Pertama itu, kedua ke petilasan atau makam Raden Wijaya Hayam Wuruk Tribuwana Tunggadewi, dan satu ya ada di Jolotundo. Kita mensucikan, waktu itu saya juga mandi di sumber air di Jolotundo. Itu kan peninggalan Eyang Erlangga, karena kan Majapahit kan keturunan dari Erlangga juga. Ketika acara berlangsung, apakah ada semacam wisik atau dawuh terkait dengan kondisi Nusantara seperti ini? Jadi kan habis acara doa itu kan kumpul di homestay Mas. Jadi semuanya melakukan testimoni. Apa
apa yang dirasakan gitu. Semua dari bocah-bocah ini, setiap per orangnya, personelnya itu mempunyai fisik sendiri-sendiri, berbeda, tapi mempunyai inti yang sama, tujuan yang sama gitu, tapi fisiknya berbeda-beda. Ada yang bertemu naga, ada yang bertemu alien atau suara alien gitu loh. Memang di situ waktu doa itu banyak entitas gaib yang datang, ini ikut berkumpul di situ dari para raja, bahkan alien pun ada. Nah, uniknya di situ. Kenapa kok bisa seperti itu? Bahkan alien pun bisa berkaitan kan gitu loh. Makanya kan sebenarnya kedatangan alien itu tidak untuk mengganggu, justru mereka itu membantu menyeimbangkan kondisi alam yang sudah tidak seimbang ini. Jadi mereka juga bekerja untuk planet bumi ini agar terjadi keseimbangan lagi, karena ketidakseimbangan itu karena ulah manusia juga, ya kan? Karena kepadatan itu kan mempengaruhi banyaknya karsa, dari karsa-karsa itu akan menghancurkan atau merugikan alam itu sendiri. Dari sifat-sifat individu, kapitalisme yang seperti itu kan. Iya. Karena sistem-sistem itu nanti akhirnya akan dirubah semuanya, Mas. Jadi sistem ketatanegaraan dunia semua berubah total nantinya di peradaban yang akan datang. Jadi ini proses transisi menuju peradaban yang baru. Nah itu makanya terjadi banyak kebangkitan spiritual kan, karena faktor itu juga berkaitan ya. Secara astralnya ya ada leluhur, juga ada entitas para dewa, alien, semuanya bergabung jadi satu, membina semuanya para worker ini untuk menjadi para pencerah atau pembangkit agar dunia ini terjadi keseimbangan. Dan kebangkitan spiritual itu tidak hanya di Nusantara, seluruh dunia, Mas. Cuma pusatnya di tanah Jawa. Itu malah dibilang mercusuar dunia itu kan menjadi pusat dari semua kebangkitan dunia ini. Nah, Mas Tinus meyakini bahwa makhluk alien itu sebetulnya ada. Ada, saya pernah melihat. Tuhannya sama dengan kita, apa beda? Tuhannya alien itu siapa? Beda sama manusia? Mereka itu berpikirnya bukan Tuhan, itu enggak, tapi apa? Pusat semesta. Gitu. Kalau saya mengatakan Sang Yang Sumbering Jagat Sumbering Kasampurnan Engkang Langgeng, yang dinamakan Tuhan itu kan seperti itu, ya kan? Jadi pusat semesta itu ada pusaran yang gede banget, bentuknya kayak piringan, apa namanya, kayak piringan pas pesawat UFO itu loh. Ya bentuknya seperti itu, tapi berputar gitu, warnanya emas, suaranya kayak maka orang Jawa kalau doa kan gitu, artinya suwu. Nah untuk melalui itu tuh harus melalui kayak pusaran awan, pusaran awan yang disebut black hole. Kalau orang Jawa ngarani gong susuing angin. Nah gong susuing angin itu ada jagat kecil atau jagat gede, atau mikrokosmos atau makrokosmos. Jadi memang apa yang terjadi di dalam dunia ini baik kecil maupun besar itu penggambaran, cuman berbeda wujud saja. Cuman sama-sama kinerjanya itu sama. Jadi ibaratnya manusia dalam mikro itu ada kayu gung susuing angin, di jagat semesta ini juga ada. Karena gung susuing angin itu adalah jalan menuju pusat semesta, inti semesta itu tadi. Dengan seiring makanya alien itu kan tingkat IQ-nya jauh lebih tinggi dari manusia, bahkan 2 kali lipat lebih kan. Mereka bisa menjangkau yang namanya pusat semesta itu, makanya mereka membuat pesawat. Alasan mereka membuat pesawat seperti piringan itu karena pusat semesta bentuknya seperti itu, Mas. Makanya kayak black hole atau namanya galaksi itu bentuknya kan juga gitu kan, kayak cakra itu. Nah, cakra-cakra yang ada di alam semesta ini sama juga
terbentuk cakra-cakra yang ada di dalam diri kita. Orang bilang ada cakra kundalini, cakra seks, cakra jantung, cakra itu kan tenggorokan, itu kan cakra aksna yang ada di atas, cakra mahkota itu. Nah, itu kan bentuknya kayak cakra semuanya. Seperti galaksi kan juga semuanya di dalam kehidupan ini terbentuk sebentuk semacam pusaran. Nah, pusaran itu ada yang namanya titik. Nah, titik ini akan menghasilkan kayak black hole. Dengan seiringnya berjalannya waktu, ya, perubahan peradaban baru, apakah nanti ke depan manusia bisa komunikasi dengan makhluk luar angkasa seperti alien itu, Mas? Lah, gini, kita harus bisa menerima atau enggak untuk proses evolusi zaman, ya kan? Selama kita, makanya kan kita perlunya adanya pemahaman, ya kan? Karena zaman sekarang itu nyun sewu, itu dibatasi dengan dogma agama, akhirnya orang itu memandang, orang tidak bisa memandang bahwa jagat raya itu sangat luas sekali, ya kan? Contohnya masalah ajaran tertentu, ya misalkan kita menganut ajaran A ini, kita menganut ajaran kita masuk ke mempelajari ajaran B dianggap keliru. Nah, itu kan sama aja kita mempersempit pandangan pola hidup tentang jagat raya semesta ini, padahal kehidupan itu tidak hanya dibatasi oleh golongan tertentu itu. Makanya dengan adanya ajaran-ajaran itu sebenarnya penyempitan wawasan dan pengetahuan. Seharusnya kita mempunyai pengetahuan yang harus bisa berkembang secara luas, ya gitu. Akhirnya tidak tersampai gitu loh, hanya dibatasi oleh ajaran-ajaran tertentu. Jadi kayak terikat, terpenjara dogma gitu, Mas. Nah, bagi siapa aja orang yang tidak terpenjara dogma itu, dia akan mampu bisa menerima transisi yang namanya menuju ke perubahan peradaban baru. Dari zaman kerajaan itu memang hukum karma itu seperti itu, Mas. Dari awal berdirinya kerajaan Tumapel yang itu waktu itu dipegang oleh yang namanya Tunggulametung. Nah, akhirnya Tunggulametung itu dinikahi oleh menikahi Ken Dedes, dan akhirnya Ken Arok itu merebut Ken Dedes dengan cara juga yaitu terjadinya kisah Empu Gandring, Mas. Nah, akhirnya membunuh Tunggulametung itu tadi. Nah, akhirnya karma itu turun temurun, Mas. Maka dari Majapahit pun akhirnya terjadi ya perselisihan antara blok kanan dan blok kiri. Dari dulu seperti itu. Sejak Raden Wijaya akhirnya terjadi perselisihan antara Jayanegara dan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, akhirnya turun, diteruskan oleh Hayam Wuruk menerima kejayaan, akhirnya terbentur lagi masalah Buban. Nah, dari Buban itu akhirnya mendapat karma lagi. Dari turun temurun akhirnya perebutan perebutan kekuasaan antara saudara dengan saudara, misalkan dari keturunannya raja ini dengan raja ini, nah berebut, misalkan dari istri selir atau permaiswari. Nah, perebutan seperti itu, Mas. Akhirnya Majapahit menerima kelemahan hingga sampai dibilang Sirna Kertaning Bumi pada masa era kerajaan Bumi, ya Mas. Ya, akhirnya diteruskan oleh Ranawijaya Girindrawardhana itu tadi, itu ya itu menantunya yang Bumi sendiri. Akhirnya itu diteruskan oleh patihnya namanya Patih Udara yang disebut Brawijaya ke-7 itu, tapi itu sudah di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Nah, dari faktor ini Demak ini sasaran empuk untuk dimanfaatkan untuk menjatuhkan Mojopahit. Karena apa? Dulu itu kan kerajaan-kerajaan di bawah naungan Majapahit itu namanya kadipaten, Mas. Makanya disebut adipati, kan itu dulu. Bali di bawah kuasaannya Majapahit yang namanya kadipaten juga, bukan kerajaan. Ya contohnya kalau Keraton Solo kadipatennya di Mangkunegoro, kalau Hamengkubuwono kadipatennya di Paku Alam, seperti itu. Kalau Mataram dari Majapahit itu seperti itu. Kadipati Blambangan yang ada di Banyuwangi, terus di Ponorogo. Dulu banyak kadipaten yang ada di berbagai daerah
dulu dimanapun kerajaan-kerajaan di bawah naungan Majapahit itu namanya kadipaten, atau makanya rajanya disebut adipati, adipati Blambangan, ya kan. Terus Demak itu kan Demak Bintoro itu kan dipegang oleh Raden Patah, yaitu putranya yang Brawijaya sendiri, dari putri istrinya dari yang dari Cina, yaitu Mongolia, itu namanya Siubanji, ya kan. Nah, dengan itu siasat itu memanfaatkan kerajaan Demak. Nah, akhirnya si Raden Patah itu dipengaruhi dengan istilah ajaran-ajaran yang bukan dari Nusantara. Nah, makanya dulu pertempurannya karena permasalahan kepercayaan, Mas, ya kan. Jadi semua kerajaan diharuskan untuk masuk ke ajaran yang dari Islam waktu itu. Nah, maksudnya gini, dengan pertama awalnya itu sampai hingga sekarang itu semakin meningkat. Doktrinisasi, dampak dari doktrinisasi itu semakin meningkat, bukan menjadikan secara jiwanya orang itu lemah, gitu loh. Jadi secara spiritualitas yang dimiliki Nusantara yang sebenarnya itu benar-benar hilang. Karena apa? Ya dibatasi dengan pembatasan pengetahuannya dibatasi oleh atau terpenjara dengan dogma dan doktrin itu sendiri, hingga berdampak hingga sekarang. Lah, itu masih tambah lagi kedatangannya yang penjajah-penjajah. Ya dulu awalnya juga faktor perdagangan. Akhirnya juga di zaman kalau penjajahan secara agama itu di masa akhir keruntuhan Majapahit, dan setelah datangnya Majapahit datang lagi para bule-bule, kebu-bule gitu, Mas. Nah, itu dengan politik ekonomi. Dulu kan ekonomi kan banyak dari orang Arab, orang Cina, ya kan, dari orang belahan benua Eropa pada kesini semua. Karena mereka kenapa kesini? Mereka mencari sesuatu yang tidak ada di negaranya, tapi di Nusantara ada, gitu kan, termasuk rempah-rempah. Terus dulu makanya penjajahan zaman Belanda itu kan mereka memproduksi gula, ya kan, Mas, ya kan, karena tanah Jawa ini tanah subur. Dulu kan banyak pohon-pohon tebu, kan makanya kan banyak kereta lori itu kan buat produksi gula, ya kan. Makanya daerah-daerah yang dimana dulu markas markas Belanda mesti ada kayak stasiun kereta lori kayak gitu kan, Mas. Daerah Pasuk di mana-mana ada. Nah, dengan itu akhirnya mereka bisa meningkatkan taraf kehidupan bagi negaranya itu, dan akhirnya berkembang semakin keterpurikan dari pola pikir manusia itu. Dulu kan penjajahan itu kan orang Nusantara itu anak piyayi rasa sekolah, Mas. Nah, itu akhirnya berdampak pembodohan ini akhirnya turun-temurun.